Hadis ke-8 gitu ya. Abghadul ibadi ilallah. Bacanya dari An Aisyata. Sudah ketemu Ibu? Abghadul ibadi sudah ketemu? Oh sudah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabbarina rawahud dailami. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Aisyah. Asalnya orang Betawi bilangnya Siti Aisyah Ibu ya. Bilangnya Siti Aisyah. Asalnya Bu, orang Betawi bilangnya Siti, tuh, bilangnya Siti. Kalau bahasa Arabnya sayyidatun, sayyidah. Sayyidati, nah orang Betawi ribet nyebut sayyidati, disingkat jadi Siti Markonah tuh. Jadi Siti Markonah tuh. Jadi asalnya sayyidatun, sayyidati, karena ribet orang Betawi nyebut sayyidati, singkat jadi Siti Markonah. Asalnya sayyidah tuh. Sayyid, kalau laki-laki sayyid, kalau perempuan sayyidah. Kalau sayyidati itu artinya tuanku atau yang terhormat. Bisa dikatakan tuanku atau yang terhormat. Orang Betawi jadi bilang nyebutnya Siti Aisyah tuh. Siti Aisyah tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abghadul ibadi, abghadul ibadi, seorang hamba yang dibenci. Nauzubillah Bu. Seorang hamba yang tidak disukai. Ilallahi, oleh Allah tuh. Jadi orang tersebut enggak disukai sama Allah. Masya Allah. Abghadul ibadi, seorang hamba yang kagak disukai oleh Allah. Man kana, man siapa orang. Nah ini Bu, man ini bahasa Arab. Dipakai tuh, pakai bahasa Inggris. Tulisannya M-A-N, man is the person tuh, Masya Allah. Ibu kagak percayaan banget saya ngomong bahasa Inggris, mana ya? Pakai mesem-mesem. Jadi man tuh, artinya man itu seorang tuh. Man kana, jika seorang kana ada saubahu, pakaiannya khairon, itu lebih bagus, min amalihi, dari perbuatannya. Nah ini konteksnya Bu, pesennya pakaiannya jangan terlalu berlebihan tuh. Pakaiannya jangan terlalu sebab Ibu saya liatin ini, saya nggak ngecek juga pasti udah yakin, itu di lemari Ibu hampir udah kagak muat. Betul nggak kira-kira Bu? Serageman maulid, serageman keluarga, serageman kondangan, serageman pengejek. Kan ada pengejek Bu ya. Saya yakin Ibu pakaiannya di rumah udah kagak muat itu di lemari. Betul gak kira-kira Bu? Wah ngaku dinginan ya.
Bu, ya Allah nih Bu ya, kalau pakaian masih bagus subhanallah. Sebab dulu zaman ibu dulu makan beda. Dulu zaman waktu masih kecil ya, itu romana baju mau kalau mau lebaran itu setrikanya lama. Nyari areng dulu ibu ya, nyari areng dulu. Itu setrikaan ada ayam apa tuh Bu? Ada apa Bu? Ada ayam jago dikipasin dulu apanya Bu? Areng biar panas, itu girohnya tuh. Dulu mah emang zaman susah, pakaian juga susah. Tapi sekarang bukan balas dendam. Sekarang mah udah zaman enak, saking enaknya udah niat online nih, udah ujug-ujug langsung ditransfer. Betul gak kira-kira Ibu ya? Tukang baju lewat, hari Senin lewat, hari Minggu lewat. Dulu ada tuh Bu, tukang baju lewat tuh. Ada tuh ustazah nawarin. Ustazah nawarin kagak enak dibeli, udah beli aja sama ustazah. Ustazah anu nawarin, ustazah Onoh nawarin, ustazah itu nawarin 5 ustazah, ibu udah punya baju 5. Nah itu lemari ibu udah kagak muat. Romana kerasa amat ini Bu. Emang udah kagak muat ya? Nih belum yang digantung, belum yang di lemari, belum yang dikencingin codot. Ada itu baju, baju dipakai. Nah beda Bu, nih Bu nih. Ibu ngerasain kagak? Ada baju biasa tapi dipakai badannya enak. Ibu beli head depot, saya najong dah ini beli baju mahal banget, dipakainya kagak enak. Ada gak kira-kira Bu? Nah ibu ngerasa Romani ya, mana beli mahal-mahal dipakainya enak. Ada baju yang udah belel ya, udah sobek tapi dipakai enak. Oh daster. Cuman ngajan apa kebangetan sobek dipakai aja daster. Nah Bu nih dari hadis ini bisa dikaji. Kalau di lemari ibu banyakkan baju bagi temen. Jangan numpuk, cuman baginya yang masih bagus. Masih cakep Pok, main ke rumah saya Pok. Emang apa Pok? Pok mau apa baju saya no Pok? Cakep Pok no Pok. Ini mah Pok baru pakai. Emang pas ini acara pengejek doang. Saya pengejek dipakai sekali. Udah bagi, jangan numpuk itu Bu. Ayo lo Bu, nanti bajunya nuntut Ibu. Ayo dah. Nanti baju nuntut, itu baju kalau masih cakep, masih bagus bagi tetangga. Pok mau Pok nih, ini mau kayaknya Pok cakep, kan ada tuh yang baju cakep ya. Cakep nih Pok, saya mau Pok. Udah Bu, jangan numpuk-numpuk baju. Sebab gini Bu, sekarang beda. Dulu waktu ibu kecil sama kecil kayaknya lebaran lama banget. Udah buka lemari baju, kapan lebaran sih? Buka baju. Sekarang mah udah besok udah lebaran Bu. Sekarang udah Rejab. Habis Rejab Roa, habis Roa puasa, habis puasa cepet gak sekarang Bu? Perasaan baru kemarin baju ibu aja kemarin masih bagus. Sekarang beda Bu. Sekarang ini waktu begitu cepat. Seminggu kayak 3 hari. Sebulan kayak 2 minggu, apalagi yang punya angsuran sebulan udah kayak, kan baru kemarin bayar ya. Nah Bu ulangi lagi ya, hadis ini baju jangan terlalu berlebihan tuh. Baju ibu yang di lemari udah penuh, yang digantung udah kagak muat, di jemuran udah kagak muat, yang disampirin udah kagak muat, ibu ntar pulang dari sini bongkar lemari ibu. Kira-kira mana yang masih cakep ya? Ajak Pok, sini Pok, main Pok. Tadi kata Ustadz, kata Ustadz Ubay, katanya ntar saya dituntut sama baju saya, ini kebanyakan baju ya. Nah, ini ibu sering ke Tanah Abang kira-kira ya? Kagak? Di Pondok Gede belinya? Online tuh kata ibu belinya online. Sebulan berapa kali Bu online Bu? Berarti kalau sebulan sekali online 12 bulan 12 baju. Udah kagak mu. Abghadul ibadi ilallahi, seorang hamba yang kagak disukai Allah. Man kana saubahu khairan, pakaiannya
jangan terlalu glowing Bu, jangan terlalu glamor. Biasa aja, tuh biasa. Nah kan ibu cakep nih, udah cakep, kerudungannya udah rapi. Udah biasa aja, kerudungannya biasa aja. Sebab kecantikan itu Bu, bukan hanya fresh out self, health in self. Ilah, lu kagak percayaan banget ibu. Bu, cantik itu bukan sekedar make up. Nih saya kasih ini ya, gambaran. Ada tuh orang mukanya biasa, dilihatnya resep. Mukanya biasa, dilihatnya resep. Ada orang cakep tapi dilihatnya nggak enak. Dilihatnya kagak. Nah makanya ibu biasa aja. Make up juga contoh, ibu make up nih berlebihan pun orang juga jadi risih. Betul gak kira-kira Bu? Jadi omongan, itu ya ampun lipstiknya udah kayak kejedot anuan gitu tembok. Itu pasti jadi omongan Bu, biasa aja, nggak usah terlalu gitu. Nah makan dulu ya kan rame tuh Bu, yang hijaber apa tuh Bu, yang digubet sono apa tuh, Bu, dililit sono, ditaruhin capung di sini, ditaruhin bebalang di sini, digubet sono, digubet sini. Itu yang model fashion hijaber tuh yang diikat-ikat begitu. Ibu tahu kagak? Pas saya tegesin ya, ini hijaber digubet-gubet. Oh saya inget. Ini mah yang model-model yang baru tuh, yang fashion itu nyontek uak saya. Bener Bu? Uak saya dulu kalau ke kebun itu kain digubet. Betul gak kain ya? Itu kain digubet-gubet tuh. Nah ntar pulang-pulang ngangkatin kayu deh tuh uak saya tuh. Jadi fashion yang digubet-gubet itu nyontek uak saya tuh berarti dulu tuh ya. Tuh orang dulu begitu. Nah. Hadis ini biasa aja pakaiannya. Jangan terlalu gelap. Contoh Bu, ibu punya emas. Biasa aja make emasnya. Jangan ini dipakai. Kira-kira jadi omongan gak kira-kira Bu? Jadi biasa aja udah. Make emas biasa, pakai cincin. Mumpama ibu punya logam mulia. Yang sekotak itu. Ilok digantung di sini, digantung sini. Kagak, biasa aja udah. Make upnya biasa, laisal zamalu bi athwabin tuzayyinuna fa innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Kecantikan itu Bu, bukan sekedar make up, bukan sekedar pakaian yang berhias, akan tetapi kecantikan itu adalah bil ilmi wal adabi, dengan cantiknya ilmu, dengan cantiknya adab. Jadi pakaian yang baik bukan pakaian yang luar doang, hatinya dipakai, hatinya bagus, tata katanya bagus. Contoh, ibu ke rumah saudara nih, Ibu ke rumah saudara, makanan udah siap, ini udah rendang, udah daging, udah apa aja makanan ya. Tuan rumah mulutnya manyun. Ibu berani makan, enak gak makannya kira-kira? Ibu ke rumah saudara. Itu depan rumah pokoknya udah ada opor ayam, udah ada sayur asem, udah ada pete, udah ada sambal teri jengki, ikan asin, udah lengkap. Tuan rumahnya manyun, kagak ada ceria. Kemakan gak kira-kira Bu? Enak gak dimakannya? Kagak enak. Apa hubungannya manyun sama makanan? Bu, kan dia manyun, kan makanan enak ya. Ternyata yang dirasa bukan lagi johirnya, tapi yang dirasa adalah hati. Ibu diundang ke rumah tuh saudara, cuman semur jengkol sama lalaban doang. Tuan rumahnya ajer, tahu ajer? Ayo Pok makan, saya yakin nambah 2 piring. Betul gak kira-kira?
Enak amat ini po, enak amat ya po. Artinya bukan lagi muka yang dilihat, tapi hatinya. Emang orangnya baik, emang orangnya senyum, emang orangnya hatinya tulus. Hatinya tulus, ibu nyendoknya juga enak. Tapi kalau mulutnya manyu, ibu kondangan dah kondangan. Tuan rumah manyu nih begini. Begini manyu tuan rumah, enak gak nyendoknya? Gua kagak nendok pokoknya begini urusan begini. Tapi ayo po makan po, ayo po udah makan po, belum makan. Ayo po sindok po. Tuan rumahnya ajer, tuan rumahnya enak. Bu, kalau tuan rumahnya ajer, tuan rumahnya enak, ibu udah bukan lagi ngiat make up. Betul nggak kira-kira? Udah nggak ngiat make up, udah ibu saya yakin nyendoknya paling banyak. Kenapa? Tuan rumahnya ajer. Jadi bu, pakaian ini biasa aja. Pakaian ini biasa aja, bukan cantik, bukan kerudung, bukan ternyata pakaiannya nih adanya di hati. Ucapannya bagus, itu adalah pakaian yang baik. Nah juga cuman begini, jangan mentang-mentang pakaian biasa aja, giliran kondangan rapi, laki pulang kerja, bini kurang kerja, pakai kutang doang sama daster yang udah pada bolong, jangan. Jangan. Sebenarnya bu, berhias itu adalah untuk suami. Berhias itu untuk suami. Suami pulang kerja, suami pulang dagang, jangan lupa rambet itu tangan suami, cium bolak-balik tuh. Cium bolak-balik. Cium bolak-balik. Cuman saya yakin jarang ibu ya. Jarang apa jarang bu? Sebab ada yang ngadu orang sini, Ustadz bini saya mah cium tangan saya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Lo kebangetan amat romana ya. Cium bu, minta ridho suami tuh. Nah berikutnya bu ya, saya ulang lagi. Pakaiannya biasa aja, pakaiannya biasa, bukan mahalnya tapi pantas dilihatnya. Bukan bukan make up yang menor, bukan, tapi pakaiannya yang make up yang terbaik adalah pakaian akhlak yang baik, ucapan yang baik, tingkah laku yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semuanya. Amin ya rabbal. Antakuna siabuhu, jangan sampai siabuhu siabal ambia, pakaiannya kayak pakaian Nabi. Wa amaluhu amalal jabbarin, dan amalnya, perbuatannya amalal jabbarin, artinya amalan yang dibenci. Pakaiannya mah cakep, pakaiannya mah bagus, tapi orang kagak suka, mulutnya pedes. Cakep mah cakep bajunya, tapi kalau ngomong nyelekit. Apa nyelekit bahasanya bu nih bu? Apa bu? Apa nyelekit? Nyakitin tuh. Pakaiannya mah cakep, orangnya mah cakep manis, tapi kalau ngomong nyakitin banget tuh. Nah, ini kagak bagus tuh. Pakaiannya seperti pakaian para nabi, bagus maksudnya. Wa amaluhu amalul jabbarin, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi perbuatannya tidak bagus. Na'udzubillah. Sudah nih bu ya, pelajaran bagi kita. Silahkan ibu beli pakaian, cuman pakaian yang di lemari jangan sampai numpuk kagak dipakai, akhirnya sampai itu pakaian dikencingin codot doang ibu ya. Kedua ibu lihat tuh, lihat mukena itu kadang-kadang mukena di lemari doang. Ini dibeli. Saya yakin ibu, maaf ya, saya yakin ibu pasti mukena lebih dari 2, betul nggak kira-kira bu? Bener dah, saya nggak bohong. Pasti ibu mau kena lebih dari 2 tuh. Nah jadi kira-kira yang masih cakep, kira-kira yang masih bagus, hadiahin buat temen ibu ya. Hadiahin buat temen. Berikutnya bu, hadis berikutnya. Hadis ke-9 ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu
alaihi wasallama abligu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi paman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamati rawahu Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abligu sampaikan, hajata keperluan, man la yastati'u iblagha hajatihi, orang yang kagak mampu menyampaikan hajatnya. Orang lagi butuh pertolongan, kita tolong tuh Bu. Orang lagi butuh pertolongan, kita tolong. Orang lagi butuh hajat, kita bantu tuh. Orang yang lagi keadaan susah, kita bantu. Nah ini gini Bu, Pok dulu masih waktu susah mak, saya dia minjem sama saya tuh, lagi susah minjem sama saya nolong. Giliran saya susah mak, dia kagak nolong saya Pok, begitu. Nah kan gitu Bu ya. Bu, kalau kita nolong orang, jangan ngarep dia nolong kita lagi, jangan. Nanti Allah nolong kita dengan orang yang lain tuh. Mana Pok enak buat dia mah, dulu saya tolong, sekarang saya kagak tolong. Itu mah namanya orang kayak balas jasa. Jangan nolong orang mah plong aja, udah plong. Nanti Allah tolong kita bukan lewat tangan dia, bukan, nolongnya dari tangan orang lain. Allah nolong kita bukan lewat dia, tapi Allah nolong kita dari orang lain. Allah nolong kita dari orang lain. Contoh nih Bu, contoh. Umpama ibu kriaan. Si Anu dulu bawain kue bawang. Ibu tahu kue bawang Bu? Kue bawang 2 bal tuh. Ibu bawa kue bawang 2 bal tuh. Ibu nganterin deh tuh, nganter. Jangan kedetik di hati nih. Jangan, ini kudu dilurusin Bu. Perasaan si Anu dulu dia kriaan, gua anterin kue bawang, Roman dia gak nganterin kue bawang. Jangan begitu, jangan. Ada begitu kira-kira ya? Ada kira-kira begitu Bu? Jangan, biarin, ibu mah nolong aja, biarin. Sekarang begini, tetangga ibu, ahlan wasalan Ustaz Dunen. Tetangga ibu kriaan. Contoh nih ya, ibu bawa kue bawang 2 bal. Pas 2 bulan, 3 bulan, 6 tahun orangnya meninggal. Ibu mau kriaan. Emang ibu datang ke kuburannya? Empok dulu utang sama saya Emang begitu? Kagak, udah plong aja udah. Saya menolong. Saya mau bantuin saudara saya lagi hajat. Kalau dia bantu saya lagi hajatan, mau bantu mau kagak, itu mah beda urusan. Kecuali Bu ya, kecuali arisan pelampang. Dulu ada namanya arisan pelampang. Ibu tahu arisan pelampang? Apa sih arisan pelampang? Kecuali arisan. Tapi kalau ibu nenteng ujug nenteng nih. Ibu ujuk-ujuk nenteng, assalamualaikum Pok. Empok, ya Pok. Ya Allah Pok, ngapain serepot-repot sih Pok pakai segala bawa anuan. Biasanya kan begitu tuh ya. Ibu nenteng ditaruh, udah jangan diinget-inget.
Perasaan po ono kue bawang 2 bal, kue ono randa gemuk dulu saya nganterin, kue ono dulu saya bawa jeruk, ono bawa mangga, dulu saya po ono bawa salak. Ibu udah jangan diingetin, udah plong aja, plong. Jangan ngarep minta sama dia, nanti Allah tolong. Allah tolong. Tolongnya bagaimana Ustadz? Dia nggak nolong saya. Allah nolong ibu ternyata walaupun dia kagak balikin yang dulu ibu kasih. Allah tolong. Ibu pas hajatan kagak hujan. Acaranya lancar. Orang-orang yang kira kagak datang jadi datang nolongnya ke sono. Jangan ngarepin tadi minta salak dibalikin. Jangan ngarepin tadi kue bawang dibalikin, jangan. Kalau nolong aja. Paman ablago barang siapa tuh Bu. Paman baka barang siapa ablago sultanan hajata. Orang yang lagi hajat dia tolong. Man la yastatu iblagoha, dia mampu nolong saudaranya, bantu saudaranya. Sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumil qiyamah. Nanti kakinya ditolong oleh Allah berjembat di siratal mustaqim. Masya Allah. Contoh tetangga tahlilan malam ketujuh, ibu beli bikin kue pisang, apa kue pisang tahu Bu ya? Yang diadonin tuh kue pisang, ibu anterin gitu. Ibu jangan nanti ntar Neng kalau gua kagak ada ntar lu bawa kue pisang lagi. Jangan begitu, udah anterin aja udah. Nah ibu ada tetangga ada yang meninggal, ibu anterin air minum 3 dus. Nanti ketika kita udah nggak ada umur, orang lain nolong kita dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup tinggal 10 menit lagi karena pas jam 10. Silahkan tanya jawab Ibu ya, silahkan. Ya Bu, ada yang bertanya? Sampai enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau ada orang menolong tapi lihat-lihat, yang dia tolong hanya orang kaya. Jadi kalau orang miskin dia kadang, wah kalau dia tolong maksudnya nanti takutnya nggak dibalikin gitu. Maksudnya minjemin uang atau kayak gimana. Jadi kalau sama orang kaya dia percaya orang kaya pasti dibalikin uangnya gitu. Jadi kalau sama orang yang lihat status jadi modelnya kalau kayak gitu gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu? Yuk, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya kan bukan orang yang mampu ya maksudnya orang biasa. Cuman ujian saya dan suami banyak sekali yang datang meminta tolong ke rumah saya. Setelah saya tolong ya saya tolong, cuman pada saat dia senang dia lupa, ya nggak apa-apa ya. Ada lagi yang ngeluh terus, curhat terus, ngomongin suaminya terus. Akhirnya saya kan kesel tuh, kata saya nggak usah datang-datang lagi kalau membicarakan suami ya dia gitu. Jadi saya takut berbuat dosa kan ya. Jadi suami saya ngelarang saya berteman sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ibu? Ya, satu lagi jadi 3 pertanyaan. Ada lagi yang mau nanya? Ada Oke. Bu, ini beliau, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Saya di keluarga anak pertama. Tapi saudara-saudara saya tuh minta tolong sama saya terus gitu. Tapi dikala saya susah, saya nggak ada yang bantu. Itu saya menyikapi bagaimana Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 3 dulu Ibu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertama tadi Ibu, saya mah kagak bakalan minjemin dia. Ini mah emang kagak bakalan balik duit saya, begitu ya. Saya minjemin, dia memang orang ada, pokoknya balikin. Dia mah emang kalau minjem ge emang kagak bakalan balikin, ini kayak emang udah tahu dah, pokoknya emang lagunya begitu. Nah, bagaimana caranya Bu? Ya caranya kita nolong siapa saja. Di kita bantu siapa? Cuma kira-kira kalau dia emang kagak balikin, kita udah tahu nih, begini aja. Saya mah kagak minjemin, saya mah kagak. Ini ada rejeki saya kasih dah. Umpama tuh orang, umpama saudara butuh uang 500.000, umpama ya, umpama nih, contoh. Saya mah bukan kagak ada nih, duit mah emang ada. Bu jangan bilang, maaf Bu saya kagak ada duit, jangan bilang kagak ada. Duit mah emang ada, emang saya juga ada keperluan. Cuma kalau 500.000 saya kagak pinjemin, ini ada nih ya. Mau 100.000 atau 50.000 atau gocap nih ya, saya bantu aja ya, saya bantu aja. Kenapa? Sebab gini Bu, emang dilema kadang-kadang gara-gara ngutang akhirnya malu ketemu kita. Betul gak kira-kira? Kalau ketemu kita dia ngumpet, ada sih kagak ya? Ada sih, emang apa? Enggak, ada sih enggak. Kenapa? Karena gara-gara duit ini bisa jadi pisah, ini temanan. Gara-gara duit, gara-gara utang, dulunya akrab jadi kagak akrab. Kenapa? Karena ada sangku. Tapi kalau Ibu caranya begini tadi, maaf ya, saya kagak bisa bantuin uang nih. Cuman ada rejeki, ini aja ya saya bantu. Ini mah nggak ngutang, kagak. Udah buat aja saya bantu. Lebih baik begitu Bu. Kenapa lebih baik begitu? Nanti ujung-ujungnya kalau kita tuh nyangkut di sono, nyangkut di sini, akhirnya ketemu ngeliat dia, jadi enak aja bawaannya. Enak aja kenapa? Kagak deh punya utang kagak ada pikiran lapisan, punya utang gak ada pikiran lapisan, punya utang gak ada pikiran. Akhirnya jadi enak doang hatinya. Solusinya seperti itu. Adapun kita nolong mak nolong siapa aja boleh. Nah tadi Ibu, orang pada curhat sama saya. Orang pada curhat sama saya. Bu, yang gerakin orang datang ke kita, orang itu curhat. Berarti Ibu itu dipercaya sama orang. Tuh dipercaya. Yang kedua Bu, nih hati-hati. Nolong orang bukan hanya pakai duit, bukan. Nolong orang bukan pakai uang doang. Dia datang ke rumah kita, dia curhat, kita dengerin. Itu hatinya plong, Ibu udah nolong itu sebenarnya. Tuh orang masalahnya banyak. Gue cerita sama siapa, sama saudara gue malu, sama tetangga gue malu. Akhirnya curhat sama Ibu. Gara-gara curhat sama Ibu, dia plong hatinya. Berarti Ibu udah nolong dia. Kenapa lebih baik dia curhat sama Ibu daripada tuh orang curhat sama pohon pisang? Betul kira-kira Bu? Pilih mana kira-kira? Curhat sama Ibu apa curhat sama pohon pisang? Kira-kira milih mana kira-kira? Tuh orang curhatnya sama pohon pisang. Tuh orang udah lama begitu dia. Nah jadi, tadi Bu ya, tadi Ibu orang itu percaya sama kita, Ibu ngasih solusi, ngobrol, dia plong pulang dari rumah Ibu, maka Ibu udah dapat pahala, udah nolong orang tersebut. Sebab gini Bu, orang kalau mendem nih Bu nih, mendem perasaan, nih Bu mendem perasaan. Mendem perasaan, omongan, masalah itu akan jadi depresi. Makanya Ibu ini saya salut dengan Bang Haji Ahmad, cerdas. Kemarin nenek-nenek diajak ke Ancol ya kan, diajak ke pantai. Ibu teriak aja depan pantai, utang banyak, urusan banyak. Ibu plong dari pantai, plong dijoget-joget, nyanyi. Nggak apa-apa Bu, hidup memang begitu. Itu saya bangga dan ide cerdas loh.
Ini Bang Haji Ahmad, ini nih ngajak ibu ke Ancol, udah senengin hidup. Jangan susah mulu, refreshing, ziarah, abis ziarah. Ini ke pantai, refreshing, longok. Jangan mikirin jemuran kasur, utang, rumet, tristrikaan, mumet. Bang Haji Ahmad cerdas ini ngajak ibu jalan-jalan ke Ancol tuh. Padahal saya udah mau nyusul karena saya ada ceramah di wali kota Tangerang di RS Sari Asi, kagak kekejar saya lihat doang itu Bang Haji, guru ngikut, saya kagak kejar Bang Haji. Saya udah ngeliat itu, kenapa Bu? Subhanallah, karena orang yang nyimpen ibu nih, nyimpen masalah, nyimpen omongan, nih omongan disimpen mulu, kagak dikeluarin, kagak dicurhatin, tuh orang jadi batin, batin, gara-gara batin kagak enak makan. Kagak enak makan, kagak enak minum, kagak enak makan, kagak enak minum, pelanga, plongo, ujung-ujungnya curhat sama pohon pisang. Tuh kagak bagus kan ya, ujungnya curhat sama pohon pisang. Jadi Bu, ibu tadi ya, ibu orang curhat sama ibu itu orang percaya. Enggak apa-apa dia ngomongin sama kayak, kan ibu nggak ngomongin kayak yang lain. Tuh. Enggak apa-apa, biarin. Dia ngomongin siapa kayak, ngomongin Fir'aun kayak, ngomongin Raja Namrud kayak, mau ngomongin Dragon Ball, kagak ngapa-ngapa. Ibu dengerin aja, dengerin. Kenapa? Dia nih Bu tertekan, Bu. Orang ini tertekan dengan masalahnya, tertekan dengan rumah tangganya, karena di rumahnya mumet, di rumahnya empet. Dia keluar pas ke rumah ibu plong rasanya. Kalau empok ini saya curhat rumahnya plong. Kalau saya mempok ini curhat habis nasi 2 piring. Plong gak kira-kira Bu? Rasanya plong. Ibu sudah ngasih solusi. Ibu sudah menolong orang tersebut. Apa hadisnya? Idzastang sohaka fangsohu. Apabila ada orang minta nasihat, pengen curhat, pengen didengerin, fangsohu, maka nasihatinlah. Bagus ibu ya, tetap ibu dapat pahala. Ibu udah nolong seperti itu. Nah tadi ibu gini, tadi kan ibu saudara saya tolong, tuh, saudara saya tolong. Giliran saya susah, kagak ditolong. Bu, jangan ngarepin sama saudara, jangan. Bu. Jangan ngarepin sama saudara. Sebab kenapa? Ibu tahu nggak? Yang jeblosin Nabi Yusuf itu saudaranya. Yang jeblosin Nabi Yusuf ke sumur itu saudaranya. Akhirnya apa? Nabi Yusuf dijeblosin ke sumur, ada saudagar, ini singkat cerita Bu ya. Saudagar nimba yang keluar Nabi Yusuf dijual, akhirnya Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri, Nabi Yusuf jadi konsultan kerajaan, Nabi Yusuf kaya, ini saudaranya miskin, terjadi musim paceklik, Nabi Yusuf diangkat derajatnya, ini lagi ngantri sembako saudaranya, ditambahin lagi sembako, ditangkap saudaranya. Apa kata saudara Nabi Yusuf? Yusuf, kamu tidak marah kepadaku? Enggak. Saya justru gara-gara engkau jeblosin saya ke sumur, saya diangkat jadi Perdana Menteri. Kalau ada saudara yang gini Bu, ini pasti Ibu ngerasa nih Bu, nih ya nih. Orang lain kayak saudara. Saudara kayak orang lain. Betul gak kira-kira Bu? Padahal orang lain, saya mah orang Betawi, dia mah orang Jawa. Udah kayak saudara nolong saya mulu. Saya mah orang Betawi, dia orang Padang, nan jauh di Mato, di Siku ndak di Siku, nan jauh di Mato, dia nolong sawah nih. Dia orang Padang, dia nolong awak baik sekali. Nah, dia nolong saya. Orang lain kayak saudara, saudara kayak orang lain. Emang begitu hidup ibu ya. Nanti ibu yang nolong bukan dari saudara ibu yang nolong dari orang lain rasa saudara. Masya Allah, udah kelewat 5 menit nih Bu ya, udah kelewat 5 menit, nggak kerasa karena tadi jangan sampai, betul Bu ya, jangan sampai orang itu curhatnya sama pohon pisang ya, lebih baik curhatnya sama ibu saja ya, nggak apa-apa dia curhat, datang ke ibu habis keripik 2 toples kagak ngapa-ngapa, dia curhat makan keripik, dilihat buset udah 2 toples tuh ya, nggak apa-apa, yang penting dia plong pikirannya ibu ya.
Demikian, demikian nanti doa Ustadz Muriam. Kita baca Fatihah, iya baca talbiyah dulu Ibu. Insya Allah besok saya hari Kamis berangkat umroh ya Juhur. Bang Haji Ahmad nanti ketemu sama saya karena Bang Haji Ahmad Madinah ke Mekah, saya Mekah dulu baru Madinah. Jadi ketemu di Mekah. Mari sama-sama baca talbiyah Ibu ya, biar kita ketepaan bisa sholat di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal